Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang sama-sama kita hormati para guru besar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang sama-sama kita hormati Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. Izin menyampaikan beberapa hal sebagaimana tanda tangan kontrak yang sudah ditandatangani antara Wakil Dekan 1 dan Pak Dekan, maka seluruh skema yang dikembangkan oleh akademik tentu saja merujuk pada Perkin yang telah ditandatangani oleh Pak Dekan dengan Pak Rektor. Oleh karena itu program capaian target yang akan dicapai di 2026 itu juga postur tubuhnya dari tujuh sasaran program, kemudian kinerjanya itu menjadi 30 kinerja yang harus dilakukan. Pertama, sosialisasi PMB Fakultas Syariah dan Hukum di 2026 kita akan mencoba meningkatkan kembali dan sudah dilakukan. Yang kedua, minimalisir tingkat putus studi DO, bukan berarti bahwa setiap mahasiswa harus lulus semua, tetapi kita bagaimana memberikan treatment agar mahasiswa itu tidak di DO tanpa alasan yang jelas. Karena banyak mahasiswa di DO bukan justru bagus perguruan tinggi, mahasiswa banyak di DO karena perguruan tinggi itu menjadi tanda tanya, berarti pengelolaan mekanisme lulus itu tidak jelas. Oleh karena itu kita di 2026 meminimalisir tingkat putus DO. Yang ketiga, lulus tepat waktu. Kemudian yang keempat, rata-rata IPK minimal itu 320 capaiannya. Kemudian untuk peningkatan kualitas standar sistem layanan dan mutu, penjaminan mutu, pertama akreditasi prodi, kemudian akreditasi internasional, kemudian integrasi perpustakaan fakultas dan perpustakaan UIN, kemudian digitalisasi layanan, paperless bidang akademik. Di 2026 ini kita akan coba kembali, paperless itu akan terus diminimalisir. Kemudian ke-9, penguatan digitalisasi ujian proposal, komprehensif dan munakosah menggunakan perangkat digital. Nanti kita akan coba ditindaklanjuti. Kemudian yang 10, sertifikasi dosen melalui PKDP, kemudian sertifikasi kompetensi dosen dan tendik, IAI dan mikro kredensial lainnya, kemudian interkoneksi kos layanan akademik berbasis rahmatan lil alamin, kemudian akselerasi program magang dengan studi dan profesi, kemudian desain kurikulum berbasis praktek, ekoteologi, kurikulum cinta, dep kurikulum, termasuk penguatan stream sesuai dengan kekhususan. Ke-15, penguatan KKN Desa Sadar Hukum dan rintisan Kampung Syariah. Kita coba 2026 ini ada istilah Kampung Syariah, nanti yang akan kita coba dikolaborasikan dengan Desa Sadar Hukum. Yang selanjutnya, memaksimalisasi sertifikasi profesi bagi calon lulusan melalui LSP. Jadi mahasiswa yang belum lulus kita coba memaksimalkan peran LSP agar dimanfaatkan oleh lulusan. Kemudian IAI for Studying dan Research, kemudian pelatihan penguasaan karir melalui aplikasi dan CAT mahasiswa tingkat akhir. Kemudian ke-19, intensifikasi dan interkoneksi program BTQ dan studi keislaman dengan salah satunya UPTQ. Nanti kita akan coba kolaborasi dengan UPTQ untuk meningkatkan kualitas pemahaman baca tulis Al-Quran. Kemudian penguatan mata kuliah berorientasi afeksi dan inklusif, kemudian interkoneksi penguatan ekosistem religius, kemudian peningkatan publikasi dan penelitian, pendampingan pemenuhan syarat jabatan dan karir dosen, kemudian interkoneksi kajian gender dengan dengan lembaga gender, interkoneksi dan relasi korekognisi melalui jurnal di lingkungan fakultas dan rumah jurnal, interkoneksi rintisan kelas unggul atau prestasi kajian multidisiplin dan bilingual. Ini kolaborasi dengan nanti lintas fakultas dan sudah diskemakan dengan Pak Warek 1. Yang kedua, yang 28 adalah pembukaan prodi vokasi, insya Allah di 2026. Kemudian kajian intensif regulasi terbaru terkait akademik dan tata kelola administrasi akademik. Dan yang ke-30 adalah penguatan SOP
pengawasan internal untuk kegiatan akademik dan tata kelola akademik. Mungkin ini jabaran dari Perkin yang telah kami tanda tangani dengan Pak Dekan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Pak Kabag, Bapak-Bapak Guru Besar, Prof. Tajul, Prof. Kiai Asep, Bapak Kiai Atoilah, dan seluruh Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Kalab ya yang baru datang nih. Ketua Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya kita sudah mengadakan pra-raker ya. Jadi nanti program-program dari jurusan, kemudian laboratorium, ketua lembaga juga, itu programnya sudah saya rekap. Jadi program-program itu memang sudah ada dari jurusan-jurusan. Jadi kalau Wadek 2 itu tidak membuat program, tapi bagaimana mengamini program yang sudah disampaikan oleh ketua jurusan, kemudian lembaga dan jurusan dan semuanya itu ya. Ada dari beberapa masukan dari jurusan-jurusan tadi yang menjadi perhatian ini. Yang pertama adalah diantaranya peningkatan kualitas dosen dan tendik seperti tadi disampaikan. Nanti kita dorong untuk membantu pendaftarannya untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan tadi. Bukan hanya dosen saja dan tendik juga. Dan sebetulnya ini sudah dilakukan juga di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya ada 5 orang, ada 6 orang yang kita ikut latihkan yang bersertifikat profesi ini. Kemudian yang kedua, kita juga tadi karena Pak Dekan sudah menginginkan adanya banyak prestasi dari mahasiswa, nah kita juga apresiasi mahasiswa yang berprestasi tadi dalam bentuk kita kasih apresiasinya gitu. Jadi bukan hanya dituntut untuk mendapatkan prestasi, tapi apresiasi tersebut kita apresiasi. Jadi para mahasiswa yang berprestasi kita kumpulkan dan ternyata mereka sangat menikmati itu. Kemudian yang ketiga, kita juga alhamdulillah sudah beberapa tahun kita membantu untuk publikasi ilmiah baik dosen ya. Jadi ya baik yang Scopus ataupun yang Sinta. Jadi Bapak Ibu yang misalnya ada kenaikan pangkat, kemudian memerlukan jurnal Scopus, nah di fakultas dengan jumlah-jumlah yang tentu terbatas ya ini, untuk tahun ini ada 10 insya Allah untuk Scopus, kita bantu tapi mohon dengan sangat. Jadi Scopusnya ulah neregdeg sendiri gitu kan, supaya nanti bisa berbagi. Jadi kalau satu judul itu nanti bisa misalnya ada 4 orang, 5 orang, tapi yang penulis pertamanya misalnya yang sangat berkepentingan untuk kenaikan pangkat. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Prof. Anton. Nah jadi termasuk juga yang Sinta. Jadi Sinta juga sama gitu. Jadi cara penulisannya Bapak Ibu menggandeng lah teman kita yang lain supaya nanti bisa mendapatkan manfaat. Kemudian juga ada Haki, kita juga bantu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah penguatan pengabdian kepada masyarakat melalui Desa Sadar Hukum, dan tadi ada Pak Wakil Dekan 1 ada istilah baru yaitu Kampung Syariah. Kampung Syariah ini mungkin erat kaitannya dengan Desa Sadar Hukum ya, dan ini hampir diprogramkan oleh masing-masing ketua jurusan. Memang meskipun baru pertama kita melaksanakan kegiatan Desa Sadar Hukum yang dipandu oleh jurusan-jurusan, nampaknya ya kita bisa menikmati dan masyarakat juga bisa mengambil manfaat dari itu. Oleh sebab itu di tahun ini kita tingkatkan lagi. Kemudian selanjutnya memaksimalkan fungsi media center. Nah jadi kita mendorong nanti apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Dekan, kita dorong bahwa media itu memang sekarang sudah ada badannya, dan termasuk juga bukan hanya media center, sekarang itu perpustakaan juga insya Allah sekarang sudah ada ketua perpustakaan, kepala perpustakaan. Jadi kita sudah ada kepala perpustakaan dan kepalanya adalah Ibu Dr. Sumi. Nah, Bu Sumi ada. Nah, Kapus Ketua Perpustakaan ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti perpustakaan lebih baik lagi ya. Kemudian yang selanjutnya mendorong peningkatan indeks jurnal. Alhamdulillah kita jurnal baik jurusan atau jurnal yang di fakultas kita selalu dorong, dan ini sudah dibuktikan. Bu Ine sudah submit 2 jurnal untuk Scopus, kemudian Al Muamalah juga sudah keluar Scopusnya. Yang satu itu Pak Dekan informasinya katanya tinggal 1 tahap lagi. Yang Asariah atau Adliyah Bu?
2 tahap. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita ingin juga di tahun ini menghidupkan kembali diskusi dosen ya. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa rutin dilaksanakan setiap bulan untuk diskusi dosen. Kemudian juga tim teaching. Tim teaching juga ini perlu ini tim teaching ini ya. Kita juga dorong untuk kegiatan tim teaching pada tahun ini, mudah-mudahan nanti bisa. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan mendorong dosen atau jurusan untuk tergabung dalam asosiasi profesi. Alhamdulillah kalau jurusan kita sudah ada asosiasinya. Kemudian nanti juga ada dosen yang ada asosiasinya. Kemarin ada dosen internasional ya, hukum internasional. Nah mudah-mudahan nanti dosen-dosen yang lain yang tergabung dalam asosiasi kita juga insya Allah pada tahun ini kita mudah-mudahan tahun ini merupakan tahun untuk majunya Fakultas Syariah dan Hukum lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Profesor Dr. Haji Fauzan Ali Rasyid MSI, Bapak Wadek 1, Wadek 2, Pak Kabag, yang saya hormati para guru besar senior saya, yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya, para ketua jurusan, sekretaris, ketua lembaga, serta Bapak Ibu Tendik yang saya cintai. Terima kasih atas program atau kegiatan sekarang yang telah berjalan lancar. Sedikit yang dapat disampaikan saya kira terkait dengan kegiatan program kerja tahun 2026 sejak SGD Award yang diselenggarakan oleh Pak Rektor, selalu yang the best-nya itu adalah dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Yang pertama itu dari jurusan Ilmu Hukum. Yang pertama, yang kedua kemarin itu didapat oleh jurusannya Pak Khalid dari HPI. Jadi saya kira dari sisi aspek itu mahasiswa kita alhamdulillah mendapat banyak apresiasi, bukan hanya dari Pak Dekan fakultas kita memberikan apresiasi, tapi Pak Rektor juga memberikan banyak perhatian terhadap perkembangan mahasiswa berprestasi. Dari catatan itu saya kira ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ya, terutama dari si aspek pendataan database mahasiswa prestasi. Jadi dan pemanfaatan saya kira. Nah nanti tahun 2026 kita coba Pak Jujun dan teman-teman dari P2MU itu sudah merancang semacam web lah untuk bagaimana mengcover database para mahasiswa yang begitu banyak agar dapat mudah diakses terutama oleh prodi-prodi yang akan menyelenggarakan atau sedang menghadapi akreditasi. Terima kasih Pak Jujun atas inisiasinya. Selanjutnya terkait dengan alumni saya kira perlu ada semacam hubungan mutualisme ini yang perlu ditingkatkan terutama dari sisi aspek pemanfaatan akses mahasiswa kepada alumni, terutama alumni-alumni yang berprestasi. Dan yang terakhir saya kira terkait dengan kerjasama, kami juga dibebani ada sekitar 48 kalau tidak salah kerjasama di universitas itu dibagi fakultas dan pasca itu sekitar 6 atau 4 gitu yang memang tidak hanya MOU itu dilaksanakan, tapi juga implementasinya yang paling penting begitu. Jadi Pak Rektor maunya MOU itu bukan hanya MOU, tapi juga berjalan, dilaksanakan, kualitasnya ditingkatkan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya kira kalau di aspek itu kita memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan dari pimpinan universitas, terutama kerjasama kita dengan lembaga-lembaga strategis seperti pengadilan, kejaksaan begitu, atau di kementerian hukum, Kementerian HAM dan sebagainya. Alhamdulillah kita juga telah berjalan dan itu kegiatan itu dilaksanakan bukan hanya dari level pimpinan fakultas dan prodi, tapi juga mahasiswa. Terakhir itu izin Pak Dekan, Dewan Mahasiswa Eksekutif kita
DMAF itu menyelenggarakan kegiatan kesadaran hukum itu dengan melibatkan penyuluh dari Kemenkum. Jadi saya kira ini implementasi yang luar biasa. Dan ini juga saya kira dalam rangka meningkatkan citra kita dari fakultas kita sendiri. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, para wakil dekan, para guru besar, para ketua dan sekretaris jurusan, ketua laboratorium fakultas, dan para ketua dan sekretaris lembaga dan juga para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum. Terkait dengan layanan di administrasi umum, akademi kemahasiswaan, kami di bagian tata usaha tentu saja terus berupaya melakukan pengembangan baik dari sisi sistem yang sebagaimana disampaikan oleh sebagaimana asta protas mungkin ya, asta program prioritas dari Kementerian Agama, salah satunya tentang terkait dengan digitalisasi terutama tata kelola. Dan saat ini di kami rumah digitalisasi layanan itu ada di website tufsa.uinsgd.ac.id. Nah, jadi semua layanan yang berkaitan dengan administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan, terutama bagi para mahasiswa, misalnya untuk pembuatan surat magang, observasi, dan seterusnya, itu sudah bisa dilakukan melalui website fakultas. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.